Halo guys, selamat pagi semuanya. Selamat bertemu lagi dengan Goris Sadan TV. Goris Sadan TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Goris Sadan TV yang kami cintai, pada hari ini kita membahas tentang PDIP yang tidak mengakui Soeharto sebagai pahlawan. Dan mereka hanya mengakui 9 pahlawan nasional ya. Kemarin, sebagaimana Anda ketahui, Presiden Prabowo menetapkan 10 pahlawan nasional, dan diantaranya adalah mantan Presiden Soeharto yang berkuasa di Indonesia selama Orde Baru. Dan menurut saya, mengapa PDIP tidak mengakui Soeharto sebagai pahlawan? Karena ada dua konstruksi berpikir di dalam melahirkannya, atau di dalam memberikan gelar pahlawan. Yang pertama adalah konstruksi berpikir yang melihat bahwa seseorang yang diberikan gelar pahlawan adalah orang yang memang benar-benar memperjuangkan kemanusiaan, keadilan sosial, dan juga demokrasi. Dalam pandangan PDIP, mungkin Soeharto bermasalah dalam 3 aspek itu ya. Dalam aspek kemanusiaan, karena mereka mengatakan bahwa Soeharto kerap terlibat di dalam pelanggaran hak asasi manusia selama berkuasa. Kemudian yang kedua adalah Soeharto dianggap pemimpin yang tidak adil selama berkuasa. Banyak sekali diskriminasi yang dilakukannya. Mungkin juga terkait dengan bagaimana Soeharto membangun kekuasaan melalui 3 jalur ya, ABRI, birokrasi, dan Golkar. Dan yang ketiga, mungkin ini juga sangat penting, adalah terkait dengan demokrasi ya. Soeharto dianggap sebagai pemimpin yang otoriter, dan selama Soeharto berkuasa, Soeharto banyak melakukan tindakan-tindakan represif ya, terutama untuk mengancam atau mengoperasikan kekuasaannya untuk menghalau oposisi ya. Dan konstruksi berpikir yang kedua adalah gelar pahlawan itu adalah tanda pengakuan, penghormatan yang diberikan oleh pemerintah yang sedang berkuasa. Karena itu penetapan Soeharto itu dianggap sebagai pengakuan dan penghormatan pemerintahan Prabowo terhadap Presiden Soeharto, sehingga kemudian Presiden Soeharto dianggap berhak menerima gelar pahlawannya. Sebenarnya ada 3 momentum penting yang sejak dulu ya dikaitkan dengan Presiden Soeharto. Yang pertama itu adalah pembangunannya selama Orde Baru, yang dianggap lebih sukses daripada pembangunan dilakukan selama Orde Lama. Yang kedua adalah stabilitas politik dan keamanan yang terjamin. Dan yang ketiga adalah keterlibatan Soeharto di dalam mengusir penjajah ya, melalui serangan umum 1 Maret 1949. Nah, demikian saja guys. Nonton terus Goris Sadan TV untuk mencerdaskan Indonesia. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa.